Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah RAM dari KingBank, merek yang terdengar asing. Yang dimana KingBank ini nggak cuma produksi RAM doang ya, tapi ada SSD dan juga ya SSD sama RAM aja sih. Namun KingBank ini punya garansi resmi di Indonesia, yaitu dari Foxhound. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah RAM, yaitu dari jadi ini dia RAM dari KingBank SoarBlade 32GB 6000 mt per second atau 6000 mhz. Jadi mana RAM ini selain punya kecepatan yang tinggi, tapi dia juga timingnya cukup ketat, yaitu di CL30. Yang seharusnya CL30 itu masih bisa di overclock lagi hingga berapa gitu, 8000 apa berapa. Dan gak usah banyak omong lagi, langsung aja kita unboxing ini ya kan. Let's go. Nah, jadi ini dia untuk penampakan dari boxnya. Di boxnya ini nggak ada keterangan apapun ya. Dia cuma tulisan KingBank, terus nggak ada spesifikasinya malahan. Cuman yang di sini nih dia baru ada di dalam atau di RAM-nya. Langsung aja kita buka. Di dalamnya kita cuma dapat RAM-nya doang, nggak ada buku-buku apapun. Jadi ini dia RAM-nya, jeng. Dia warnanya putih. Nah ini dia spesifikasinya di sini. Ini tertulis CL30M, DDR5 6000 mhz. Perkepingnya 16 GB. Ini warna putih dengan desain yang cukup mewah. Ini cocok banget buat kalian yang punya setup warna putih gitu kan. Lalu untuk spesifikasi yang digunakan pada RAM ini, dia tuh menggunakan chip dari Hynix. Yang dimana chip dari Hynix itu udah kepake di brand-brand besar seperti Kingston gitu kan. Selain itu juga RAM ini pastinya udah support untuk Intel XMP ataupun Expo dari AMD. Itu udah syarat wajib banget bagi RAM-RAM kekinian, apalagi ini udah DDR5 ya. Dan langsung aja kita pasangkan ini ke test bench yang akan kita gunakan pada pengetesan kali ini. Dengan spesifikasi yang digunakan itu pakai AMD Ryzen 7 9600X. Lalu motherboardnya kita pakai dari Asus TUF B850. Lalu VGA-nya kita pakai RX 6700X. Terus tuh PSU-nya pakai FSP Hydro G Pro. Dan sisanya ya seperti itulah. Bisa kalian lihat sendiri di table ini ya kan. Dan gak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita pasang RAM ini ya kan. Let's go. Sambil masang gini nih enak itu sambil ngopi ya kan. Cuman gak ada kopinya. Ya udahlah, nanti dulu. Yang penting kita pasangkan ini dulu. Ini masih pakai komponen yang ya cukup high end sebenarnya. Nah, RAM sudah kita pasang, yang berikutnya kita coba hidupkan. Biasanya dia kalau udah optimal pasti bakalan langsung nampil. Let's go, kita hidupkan. Cuman kalau untuk di platform AMD itu biasanya nunggu agak beberapa lama. Kayak pas awal saya masang ini itu nunggu sekitaran 5-7 menit gitu. Dan ini udah hidup, yang menandakan ini RAM-nya sudah hidup. Ya baru RGB-nya doang, belum nampil ke layar. Dan terlihat kalau RGB-nya ini sangat smooth. Dan juga untuk RGB-nya ini udah bisa di kalangan motherboard lainnya seperti Asus Aura, terus tuh Gigabit. Ya beberapa motherboard high-end lainnya lah yang punya RGB sync gitu. Intinya dia support, cuman dia nggak punya aplikasi tambahannya. Jadi memang bener-bener ngandelin dari motherboardnya sendiri itu. Dan dia sudah nampil, langsung aja kita cek dulu untuk kecepatan yang terdeteksi dari Windows. Yani dia memiliki kecepatan di 4800 mt per second. Mengapa demikian? Karena kita belum mengaktifkan Expo atau XMP-nya. Jadi kita restart dulu, terus masuk ke BIOS nanti buat ngaktifinnya. Langsung aja kita restart. Nah, setelah masuk BIOS, terus itu kita aktifin Expo. Karena dia pakai AMD jadi namanya Expo. Tapi kalau Intel biasanya namanya XMP. Nah, ini udah aktif di 6000 mAh, CL30 3676 1,35 volt. Terus kita save dengan pencet F10, terus tuh enter. Oke. Tinggal nunggu hidup kembali. Dan ini nunggu lagi agak lama kali ya. Ini wajib banget aktifin XMP karena XMP itu hal yang sangat wajib. Percuma kalau kalian beli RAM dengan kecepatan yang sangat wus, tapi XMP-nya nggak diaktifin. Jadi dia jalannya di mode default JEDEC-nya, yaitu di 4800 mt per second. Nah, dia udah masuk lagi nih. Langsung aja kita cek lagi di text manager. Terus itu performance, memori, yap dia kebaca 6000 mHz. Gokil. Yang berikutnya kita tes kestabilannya. Harusnya sih dia langsung stabil ya, soalnya ini belum kita apa-apain. Mula-mula kita tes AIDA 64. Ini kita tes memori latensi dan juga memori copynya aja dulu. Dan dia udah dapet skornya, yaitu di 56.299 MB per second untuk memori copynya.
Lalu untuk memory latency-nya kita tes. Nah, 76,4 nanosecond. Intinya skor yang kita dapat kira-kira segini untuk di kecepatan 6000 mAh. Ini udah paling reliable dan udah paling enak, nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi kita bakalan tes satu lagi deh, yaitu Cinebench R20. Langsung aja kita jalankan. Dan kita dapat skor di 7513 PTS. Yang berikutnya kita coba untuk nyala-nyala RGB-nya, karena ini poin utama dari RAM ini, karena dia udah RGB. Kalau nggak RGB nggak gaming. Langsung aja kita buka di sini karena kita pakai motherboard dari Asus. Jadi dia pakai Aurora Crit. Nah, ini terus itu Aura Sync, Aura efeknya. Kita coba statis. Nah, nyala dengan lampu yang cukup terang. Terus itu untuk breathing-nya seperti ini. Coba kita ganti warna hijau. Benda itu hijau. Oke, normal. Terus itu pakai strobing misalnya. Jeduk-jeduk. Pakai warna gradient tah. Nah, tuh warna Belanda. Jadi kira-kira begitu untuk pembahasan dari RAM dari KingBank Solar Blade ini. Gimana menurut kalian? Dan untuk harga dari si RAM ini itu ada di kisaran 1,5 jutaan. Jadi mana dengan harga segitu ini cukup bersaing dengan kompetitor lainnya. Jadi itu semua kembali kepada kalian masing-masing. Mau ngambil RAM ini silakan. Kalau saya sih cukup recommended karena dia punya CL30 yang pastinya ini bisa di overclocking lagi ke depannya. Terus itu dengan kecepatan 6000 mAh. Karena ada juga yang varian dari KingBank itu dengan kecepatan 6400 mAh, tapi CL-nya itu 34. Ditambah lagi chip yang digunakan itu chip dari Hynix. Harusnya sih bagi kalian yang udah terjerumus di bidang ini dari lama itu udah tau lah Hynix itu brandnya apa. Dan saya pun dari dulu, dari awal buat video atau buat konten itu pakai RAM dari Hynix mulu. Kingston, Hynix, ya sebagai macamnya itu pakai chip dari Hynix. Jadi ini RAM yang bukan abal-abal, dia pakai chip yang cukup mantap. Ditambah lagi RAM ini tuh punya RGB-nya cuy. Ini wajib banget karena ya kalau nggak RGB nggak gaming boy. Ya sengaja dia bisa nampilin estetika di casing kalian gitu kan, ada nyala-nyala runingnya gitu di RAM-nya, itu membuat teman kalian kalau masuk kamar, wah anjir ini apaan nih? Bilet ya. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Saya Sultan Maulana Sakono, Rata pemilik dari channel ini, dan sampai jumpa di lain video. Maaf juga kalau ada kesalahan kata maupun fakta ya. Jangan lupa untuk buka puasa. Udah malam padahal.